sapa sekali lagi ya. Halo adik-adik sekolah minggu. Tapi belum semangat nih. Kita sapa lagi, tapi Inang mau ngajak teman Inang dulu. Ayo kita tunjukkan, panggil dia ya dengan sebutan Korin. Ayo 1, 2, 3, Korin. Halo teman-teman. Halo semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Apa lagunya? Tunggu bersama Tuhan. Musik. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena kataku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru. Selangkah hati Tuhan berakar bertumbuh dan berbuah banyak. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang cinta anak-anak. Atas cinta kasih Tuhan pada kami hari ini, hingga kami dapat merasakannya dengan sukacita. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita yuk. Ayo, yang jadi nats kita pada hari ini adalah 1 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Di mana tadi Korin? 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 9 Inang. Ayo, Inang bacakan, adik-adik didengarkan ya. Sebab jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi, siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menahan maupun yang menyiram, sama pentingnya dan sesuai dengan pekerjaan sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Inang mau sapa lagi nih, tapi Inang maunya Korintus yang sapa adik-adik sekolah minggunya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu teman-teman. Waduh, Korintus saja sudah begitu bersemangat mendengarkan firman Tuhan, apalagi adik-adik sekolah minggu. Inang mau bertanya nih sama adik-adik. Inang mau bertanya, dijawab dengan jujur ya. Boleh? Boleh, Inang. Oke, Inang mau bertanya sama Korin, sama teman-teman juga ini, sama teman-teman sekolah minggunya. Apakah Korin dan teman-teman pernah merasa dirinya paling hebat? Paling kuat? Atau pernah paling merasa, aku yang paling hebat, paling gagah, paling kuat, paling pintar?
Benar sekali adik-adik. Begitu juga dengan cerita firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Pada saat itu ada sebuah kota yang bernama kota Korintus. Apa tadi? Itu kan namaku, Inang. Iya, tapi ini sebuah kota. Namanya kota Korintus. Seperti nama kamu, tapi bukan kamu. Itu adalah sebuah kota yang bernama kota Korintus. Di kota Korintus terjadi perselisihan adik-adik. Perselisihan yang menimbulkan perdebatan. Pada saat itu di kota Korintus ada dua golongan yang berselisih. Yang pertama adalah golongan Paulus dan yang kedua adalah golongan Apolos. Siapa tadi? Golongan Paulus dan golongan Apolos. Benar sekali adik-adik. Kenapa ya mereka berselisih? Sini dengar Inang bercerita. Pada saat itu adik-adik, kita harus mengetahui dulu siapa itu Paulus. Siapa ya Paulus? Benar sekali, Paulus adalah seorang pemberita Injil, pelayan Tuhan. Jadi Apolos ini siapa juga ya? Apakah Korintus tahu? Tidak, Inang. Jadi Apolos juga seorang pelayan Tuhan yang memberitakan firman Tuhan adik-adik, memberitakan tentang Yesus Kristus. Jadi mereka ini sama-sama rekan kerja sebenarnya bekerja, tapi memiliki metode yang berbeda cara pengajarannya. Kalau Apolos ini, dia seorang yang paham sekali firman Tuhan. Dia fasih sekali tentang firman Tuhan adik-adik. Dia pintar sehingga pada saat itu orang-orang di Korintus merasa bahwa Apolos itu adalah golongan-golongan beserta golongan-golongan Apolos itu adalah yang paling hebat, yang paling apa? Hebat, Inang. Iya adik-adik, begitu juga dengan golongan Paulus. Jadi karena hal itu mereka jadi berselisih. Jadi apa Korintus? Berselisih. Benar sekali. Jadi adik-adik, karena perselisihan itu di ayat 6 dikatakan, baca lagi ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Jadi pertama kan Paulus yang memberitakan Injil ke kota Korintus. Tapi setelah itu melayanilah si Apolos, jadi pemberita Injil lah dia yang menyirami, artinya itu dia juga yang ikut serta untuk memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Seperti itu adik-adik Injil di kota Korintus pada saat itu. Jadi adik Inang mau supaya adik-adik mengerti bahwa yang pertama adalah adik-adik tidak suka iri hati. Apa tadi Korin? Iri hati. Iya adik-adik, jangan karena iri hati. Aku lebih hebat dari dia ya. Kan adik-adik pasti pernah kayak gitu di sekolah kan, karena dia lebih pintar, karena dia lebih bisa dari kawan-kawannya, merasa aku yang paling hebat. Seperti itu. Dia tidak mau bertumbuh adik-adik. Karena itu kita diajarkan di sini untuk tidak melakukan seperti itu. Inang juga mau ngasih ini contoh sama adik-adik. Mau ngasih pertanyaan juga nih. Adik-adik punya guru sekolah minggu kan di gerejanya? Korin punya? Punya Inang. Iya, pasti punya kan adik-adik? Apakah adik-adik ketika guru sekolah minggunya sedang bercerita atau berkhotbah seperti itu di depan, adik-adik mau merasa bahwa aku gak suka sama Inang Bibel Pro ini karena dia gak enak ceritanya. Seperti itu. Aku lebih suka sama Inang Bibel Pro yang sebelah Inang itu, yang lebih cantik itu. Karena dia lebih pintar, pandai dia ngambil hati kami, biar kami bisa bersenang-senang. Bukan seperti itu adik-adik. Walaupun di gereja adik-adik mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggunya, Amang pendetanya, Inang Bibel Pro-nya, itu hanya untuk menyampaikan firman kepada adik-adik. Jadi bukan itu yang diambil, tapi firman Tuhannya. Jadi adik-adik, marilah kita bertumbuh di dalam
Di dalam apa, Korin? Kamu, Korin, sudah mengantuk ya? Jadi adik-adik, marilah kita bertumbuh, membangun bangunan Allah seperti yang dikatakan di ayat 9 itu. Oke adik-adik, Inang mau nyapa adik-adik lagi nih karena harus semangat terus kan mendengarkan firman Tuhan. Ayo Korin, sapa teman-teman yang ada di sini. Ayo 1, 2, 3, ya. Halo teman-teman. Halo. Oke, demikian firman Tuhan seperti pada topik kita minggu ini, Septuagesima, bertumbuh di dalam Tuhan. Maka adik-adik sekolah minggu yang ada dimanapun berada, maka akan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadilah teladan, jadi berkat, dan jadilah pemberi kasih. Terima kasih. Shalom. Shalom.